wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardaniansa, kelas 12 MIPA 2 dengan gaya belajar kinestetik. Baiklah, dalam video ini saya akan melakukan sebuah refleksi diri yang berjudul Soneta Bioteknologi. Sebelum itu, di sini saya akan membacakan sebuah puisi. Soneta Petrarca sebagai perasaan ekspresi. Konsep bioteknologi, ilmu memanfaatkan kehidupan. Bioteknologi memahami suatu ketetapan. Petrarca menciptakan emosional melalui imajinasi. Petrarca mencari kesempurnaan dalam puisi. Bioteknologi memperpanjang kualitas masa depan. Bioteknologi menggambarkan struktur genetika harapan. Petrarca menggambarkan keindahan dan isi. Petrarca merajut cinta yang sempurna. Bioteknologi merajut ilmu yang pelita. Petrarca membingkai berbagai aneka. Bioteknologi memahami kompleksitas sederhana. Petrarca mengekspresikan indahnya kata-kata. Bioteknologi mengeksplorasi keajaiban genetika. Baiklah, dalam soneta Petrarca, melodi, emosi, dan keindahan seperti gen bioteknologi yang memainkan lagu kehidupan. Dalam soneta, cintanya Petrarca membangun jalinan kata yang mempesona, menciptakan ekspresi yang mendalam. Sejalan dengan itu, bioteknologi membangun jalinan ilmiah, merajut DNA dan molekul biologis untuk mengungkapkan rahasia kehidupan. Petrarca mencari abadi dalam cinta, sedangkan bioteknologi mencari cara untuk memperpanjang kehidupan dan meningkatkan kualitasnya. Seperti Petrarca merangkai kata menjadi puisi yang indah, ilmuwan bioteknologi merangkai teknologi untuk menciptakan solusi inovatif. Keduanya meskipun berbeda dalam bentuk, bersatu dalam eksplorasi keajaiban kehidupan. Soneta Petrarca dan bioteknologi, dua aliran yang bersatu, menciptakan harmoni antara estetika dan ilmu pengetahuan. Dalam keseluruhan karya ini terbentuklah sebuah refleksi yang menghubungkan romantisme Petrarca dengan kompleksitas bioteknologi, membentuk simfoni yang memeluk keindahan dan keajaiban kehidupan. Baiklah, itulah refleksi diri dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meng Sulistia, kelas 12 MIPA 2 dengan gaya belajar kinestetik. Hari ini saya akan melakukan rekaman refleksi diri dengan judul melibatkan diri dalam konsep bioteknologi melalui sastra soneta Petrarca. Saat mempertimbangkan konsep bioteknologi, saya merasa bahwa metode penulisan sastra soneta Petrarca membuka pintu untuk merenung secara mendalam dan mengunggah emosi terhadap perubahan-perubahan dramatis yang terjadi dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Sastra soneta Petrarca, dengan keindahan kata-kata dan kemampuannya merajut cerita, memberikan cara yang unik untuk mendekati dan menggambarkan tantangan serta peluang di balik kemajuan bioteknologi. Salah satu sastra soneta Petrarca yang menginspirasi saya adalah sastra soneta Petrarca yang mengangkat tema cloning manusia. Sastra soneta Petrarca berhasil menggabungkan elemen-elemen sastra soneta Petrarca untuk menyoroti ketidakpastian etika, konflik batin, dan dinamika hubungan manusiawi yang muncul dalam dunia di mana cloning menjadi nyata. Melalui perjalanan karakter utama, sastra soneta Petrarca memberikan kesempatan untuk merenung tentang harga diri, identitas, dan hak asasi manusia dalam konteks bioteknologi.
Tak hanya itu, bahasa sastra Soneta Petrarca juga digunakan untuk merentangkan jembatan antara dunia ilmiah dan imajinatif. Sebuah puisi yang saya temukan menggambarkan keindahan mikroorganisme hasil rekayasa genetik dengan kata-kata yang memukau. Puisi ini mengajarkan saya untuk tidak hanya melihat bioteknologi sebagai serangkaian eksperimen dingin di laboratorium, tetapi juga sebagai sumber keajaiban dan keindahan di alam yang membentuk kembali. Saya juga menemukan bahwa Soneta Petrarca memiliki kekuatan untuk membangkitkan kesadaran sosial terhadap dampak bioteknologi. Sebuah sastra Soneta Petrarca yang mengisahkan kehidupan masyarakat di bawah pengaruh tanaman hasil rekayasa genetik membantu saya memahami bagaimana teknologi dapat mengubah dinamika sosial dan struktur ekonomi. Dengan kecerdasan sastra Soneta Petrarca, menciptakan cerita yang mengunggah untuk mempertanyakan implikasi jangka panjang dari perubahan ini bagi masyarakat. Dalam perjalanan saya melibatkan diri dalam karya Soneta Petrarca yang membahas bioteknologi, saya menyadari bahwa ini lebih dari sekadar hiburan atau pembacaan. Sastra Soneta Petrarca dapat menjadi cermin reflektif yang mengajak kita untuk merenung tentang masa depan, etika, dan nilai-nilai yang kita anut sebagai masyarakat. Dalam perjalanan saya melibatkan diri dalam karya sastra Soneta Petrarca yang membahas bioteknologi, saya menyadari bahwa ini lebih dari sekedar hiburan atau pembacaan. Sastra Soneta Petrarca dapat menjadi cermin refleksi yang mengajak kita untuk merenung tentang masa depan, etika, dan nilai-nilai yang kita anut sebagai masyarakat. Dengan menggabungkan kekuatan imajinatif dan sastra Soneta Petrarca, kita dapat lebih memahami peran kita dalam merangkai narasi perkembangan bioteknologi dan bagaimana kita dapat membentuk masa depan yang berkelanjutan dan manusiawi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliasani Marsanda, kelas 12 MIPA 2 dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan melakukan refleksi diri sendiri. Seiring dengan kemajuan teknologi, bioteknologi telah menjadi salah satu bidang ilmu yang memainkan peran kunci dalam mengatasi tantangan global, seperti keberlanjutan pangan, pengobatan penyakit, dan pelestarian lingkungan. Sementara itu, sastra sebagai bentuk seni tulis dapat menjadi alat yang efektif untuk mengkomunikasikan konsep-konsep kompleks seperti bioteknologi kepada masyarakat umum. Dalam refleksi ini, saya ingin mengeksplorasi bagaimana metode penulisan sastra dapat digunakan untuk menguatkan pemahaman dan dukungan terhadap konsep bioteknologi. Melalui narasi yang menarik dan penggambaran karakter yang kuat, cerita sastra dapat menyajikan konsep bioteknologi dengan cara yang lebih mudah dicerna oleh pembaca yang mungkin tidak memiliki latar belakang ilmiah. Misalnya, sebuah cerita fiksi ilmiah bisa menggambarkan perjalanan seorang ilmuwan yang berjuang untuk mengembangkan metode bioteknologi inovatif untuk meningkatkan hasil pertanian. Kedua, sastra juga dapat membantu merangkul aspek etika dan dampak sosial dari bioteknologi. Dalam karya sastra, penulis dapat menyelipkan pertanyaan etis yang kompleks seputar manipulasi genetika, cloning, atau modifikasi tanaman. Ini dapat mendorong pembaca untuk merenung tentang konsekuensi moral dari kemajuan bioteknologi dan mendorong dialog yang lebih dalam masyarakat. Selain itu, penulis sastra dapat menggunakan imajinasi mereka untuk menciptakan visi masa depan yang mungkin hasil dari perkembangan bioteknologi. Cerita-cerita futuristik dapat memberikan gambaran tentang dunia di mana penyakit dapat diobati secara efektif. Pertanian dapat menghasilkan makanan tanpa risiko lingkungan, dan kehidupan manusia dapat diperpanjang melalui inovasi bioteknologi. Dengan cara ini, sastra tidak hanya menjadi sarana untuk menginformasikan, tetapi juga untuk menginspirasi dan membuka wawasan tentang potensi positif dari bioteknologi. Namun di balik potensi positifnya, sastra juga dapat memberikan ruang untuk mempertimbangkan risiko dan tantangan yang mungkin timbul dari perkembangan bioteknologi. Karya sastra dapat menggambarkan konflik moral, dilema etis, atau dampak negatif yang mungkin terjadi dalam penerapan bioteknologi.
Ini dapat menjadi peringatan dan panggilan untuk refleksi mendalam terhadap peran kita sebagai masyarakat dalam mengelola kemajuan ilmiah. Dengan memanfaatkan metode penulisan sastra, kita dapat menghadirkan konsep bioteknologi secara lebih humanis dan terhubung dengan realitas kehidupan sehari-hari. Sastra memungkinkan kita untuk meresapi aspek manusiawi dari inovasi ilmiah, sekaligus mendorong kita untuk bertanya, merenung, dan berpartisipasi dalam pembentukan masa depan yang lebih baik melalui pemahaman yang lebih dalam tentang bioteknologi. Sekian refleksi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Widianti dari kelas 12 MIPA 2 dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan membuat refleksi mengenai mengarungi batas antara sastra bioteknologi dalam perjalanan eksplorasi konsep bioteknologi. Saya diarahkan memilih metode penulisan sastra khususnya dalam bentuk puisi sebagai sarana untuk menggali makna dan mendalaminya dengan pendekatan yang lebih emosional dan estetis. Puisi dengan keindahan kata-kata dan permainan struktur kalimat maupun pembawa pengalaman batin dan refleksi pribadi dalam menyatukan diri dengan kompleksitas bioteknologi. Dalam salah satu puisi, saya mencoba merangkai kata-kata untuk meresapi keajaiban dan keunikan bioteknologi, dasar dari semua kehidupan. Pada setiap baris, saya berusaha menciptakan citra-citra yang memikat, merangkul keindahan dan kompleksitas bioteknologi secara bersama-sama melalui imajinasi dan metafora. Saya merayakan kehidupan yang tercipta dari serangkaian huruf-huruf kodifikasi yang menggenggam rahasia kehidupan. Namun seiring dengan kekaguman terhadap keajaiban bioteknologi, puisi tersebut juga mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan filosofi tentang hakikat manusia dalam mengubah kehidupan melalui manipulasi genetika. Saya menciptakan nada gelap dengan merenungkan potensi ancaman moral dan etis yang mungkin timbul dari pengaruh manusia terhadap kodifikasi genetika. Pada bagian tertentu, saya menciptakan perbandingan antara ketidakpastian yang ada dalam struktur penulisan dengan ketidakpastian etika dalam manipulasi genetika. Selain itu, puisi juga menjadi panggung untuk meresapi peran emosi dalam konsep bioteknologi. Saya berusaha menggambarkan aroma khas tanah hujan setelah diguyur oleh keajaiban teknologi genetika. Saya memanfaatkan indera penciuman dan perasaan sebagai medium untuk mengomunikasikan pengalaman manusia yang mendalam terhadap dampak bioteknologi terhadap alam. Pemanfaatan metode penulisan sastra, terutama puisi, tidak hanya merambah pada pemahaman rasional konsep bioteknologi, tetapi juga merangsang ketertarikan emosional dan estetis. Melalui penulisan ini, saya merasakan bahwa sastra mampu membawa manusia lebih dekat dengan keajaiban bioteknologi, memberikan dimensi baru dalam memahami dan menghadapi kemajuan ilmiah yang semakin kompleks ini. Dengan merangkai kata-kata, saya berusaha memperkuat keterhubungan antara sastra dan bioteknologi, menciptakan ruang refleksi yang mendalam
dan penuh makna. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Sari dari kelas 12 IPA 2 dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan membuat video tentang refleksi. Refleksi mengenai metode sastra Petrarkan sebagai alternatif untuk menguatkan konsep bioteknologi membawa kita pada perspektif yang menarik. Petrarkan, seorang penyair Italia abad ke-14, terkenal dengan sonet cinta dan idealisasi kecantikan, namun konsepnya dapat diaplikasikan dengan kreatif untuk memahami dan menggambarkan perkembangan bioteknologi saat ini. Dalam sastra Petrarkan terdapat kecenderungan untuk memuja dan menggambarkan objek cinta secara ideal. Demikian pula dalam konteks bioteknologi kita dapat memuja atau mengagum potensi dan kemajuan yang telah dicapai dalam manipulasi organisme hidup, seperti Petrarkan yang menempatkan objek cintanya di atas pijakan tinggi. Begitu juga kita dapat menghargai kompleksitas dan keajaiban mikroorganisme serta genetika yang terlibat dalam bioteknologi. Namun bagaimanapun, refleksi ini juga membawa kita merenung tentang potensi resiko dan dilema etika yang terlibat dalam pemanfaatan bioteknologi, seperti Petrarkan yang terkadang merenungkan kegagalan cinta atau ketidaksempurnaan. Demikian juga kita perlu mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul dari eksperimen bioteknologi yang kita terkendali atau tidak etis. Petrarkan seringkali menggunakan alam sebagai latar belakang untuk puisinya, menciptakan gambaran keindahan dan keharmonisan dengan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks bioteknologi, kita dapat memanfaatkan pemahaman alam untuk merancang solusi-solusi yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Konsep Petrarkan memungkinkan kita untuk mendekati bioteknologi dengan sikap menghargai dan meresapi keindahan serta kebijaksanaan alam. Dalam akhirnya, refleksi ini menyoroti pentingnya pendekatan yang seimbang terhadap perkembangan bioteknologi. Seperti Petrarkan yang menggabungkan idealisme dengan realitas cinta, kita perlu menggabungkan antara kemajuan ilmiah dan pertimbangan etika dan dampak lingkungan. Penggunaan metode sastra Petrarkan sebagai perumpamaan untuk menggambarkan dan merenungkan konsep bioteknologi memberikan ruang untuk pemikiran yang lebih mendalam dan komprehensif tentang bagaimana kita dapat menjabani kesenjangan antara kecanggihan teknologi dan berkelanjutan ekologi serta etika manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Sapara, kelas 12 MIPA 2 dengan belajar kinestetik. Di sini saya akan melakukan refleksi memanfaatkan metode penulisan sastra untuk menguatkan konsep bioteknologi. Sebagai seorang yang tertarik pada dunia ilmu, pengetahuan, dan sastra, saya seringkali merenung tentang bagaimana kedua bidang ini dapat saling melengkapi dan memberikan perspektif yang unik terhadap berbagai isu kontemporer, termasuk bioteknologi. Sastra dengan keindahan kata-kata dan kemampuan untuk menciptakan narasi yang mendalam dapat menjadi alat yang kuat untuk menggambarkan kompleksitas dan dampak dari kemajuan bioteknologi. Pertama-tama, penulisan sastra memiliki kemampuan untuk menggambarkan sisi manusiawi dari bioteknologi. Dalam karya sastra, kita dapat menyelami perjalanan karakter yang terlibat dalam proyek-proyek bioteknologi, baik sebagai ilmuwan yang berdedikasi atau individu yang terkena dampak secara langsung. Melalui deskripsi yang mendalam dan pemahaman psikologi, sastra dapat membantu kita memahami perasaan, konflik, dan dilema moral yang mungkin dihadapi oleh mereka yang terlibat dalam pengembangan bioteknologi ini. Contohnya, dari hal ini dapat ditemukan dalam sebuah cerita pendek yang mengisahkan seorang ilmuwan bioteknologi yang menemukan terobosan revolusioner namun harus menghadapi pertanyaan etika yang sulit. Sastra memberikan ruang bagi eksplorasi yang mendalam tentang konflik internal karakter tersebut, sekaligus menciptakan pemahaman lebih dalam tentang kompleksitas keputusan di balik proyek bioteknologi. Selain itu, sastra dapat memberikan gambaran tentang dampak sosial dan budaya dari kemajuan bioteknologi. Dalam novel atau cerita, penulis dapat menggambarkan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap perubahan-perubahan
signifikas yang diakibatkan oleh teknologi ini. Hal ini mencangkup aspek-aspek seperti perubahan nilai-nilai budaya, bergeseran kebijakan sosial, dan reaksi emosional masyarakat terhadap perubahan yang mendalam. Contoh lain dapat diambil dari sebuah novel futuristik yang mengeksplorasi dunia di mana teknologi cloning telah menjadi hal yang umum. Sastra dapat membantu membentuk pemahaman kita tentang bagaimana kehidupan sehari-hari dan hubungan antara manusia perubahan dalam konteks kemajuan bioteknologi seperti itu. Dengan memanfaatkan metode penulisan sastra, kita dapat merangkul konsep bioteknologi dengan lebih manusiawi. Sastra tidak hanya mengandalkan fakta ilmiah, tetapi juga membangun narasi yang menggugah emosi dan pemahaman yang mendalam. Sehingga melalui keterlibatan dengan karya sastra yang mencerminkan isu-isu bioteknologi, kita dapat menguatkan pemahaman kita tentang implikasi, tantangan, dan potensi positif dari perkembangan ini. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ilustri dari kelas 12 MIPA 2 dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan melakukan refleksi sastra soneta Petrarkan sebagai cermin kritis bagi kemajuan bioteknologi. Pada suatu waktu, saya mengikuti instruksi guru dalam kesepakatan bahwa untuk memahami dampak dan kompleksitas dari bioteknologi melalui lensa yang tak biasa, yaitu sastra soneta Petrarkan. Saya menemukan bahwa metode penulisan sastra soneta Petrarkan memberikan dimensi baru dalam memahami dan mengunggah kesadaran kita terhadap konsep bioteknologi. Salah satu karya sastra soneta Petrarkan yang sangat menginspirasi saya adalah sebuah sastra soneta Petrarkan yang mengeksplorasi dunia di mana manipulasi genetik telah mencapai puncaknya. Sastra soneta Petrarkan menggunakan keahlian sastra untuk menggambarkan bukan hanya progres ilmiah, tetapi juga dampaknya pada manusia secara emosional dan moral. Melalui pemikiran tokoh-tokoh fiksi, sastra soneta Petrarkan memberikan wawasan tentang bagaimana perkembangan bioteknologi dapat meresahkan batin, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, dan memaksa kita untuk merenungkan etika di balik eksperimen genetik. Penggunaan sastra soneta Petrarkan ini juga memberikan ruang bagi penulis untuk menyampaikan ketidakpastian dan kompleksitas yang terkait dengan bioteknologi. Dalam sebuah sastra soneta Petrarkan yang saya lakukan, bisa menggambarkan organisme hasil rekayasa genetik, dan bahasa yang digunakan menciptakan nuansa ketidaknyamanan dan kebingungan. Sastra soneta Petrarkan mengajarkan kita bahwa tidak hanya tentang hasil ilmiah, tetapi juga tentang bagaimana teknologi ini mempengaruhi persepsi dan perasaan manusia. Lebih jauh, saya menemukan bahwa sastra soneta Petrarkan membuka pintu untuk meresapi perspektif etika yang muncul dari bioteknologi. Sebuah puisi sastra soneta Petrarkan yang saya temui menyelidiki pertanyaan moral melalui metafora yang kuat tentang manipulasi genetik pada tanaman. Puisi sastra soneta Petrarkan tersebut membangkitkan pertimbangan etika dengan cara yang tidak hanya informatif, tetapi juga mengundang empati. Mengajak siswa untuk merasakan dilema moral yang mungkin dihadapi oleh peneliti dan petani. Tidak hanya itu, sastra soneta Petrarkan juga mampu menciptakan perbandingan analogi antara dunia nyata dan dunia fiksi. Dalam sebuah sastra soneta Petrarkan yang membandingkan evolusi alamiah dengan manipulasi genetik. Sastra soneta Petrarkan membawa siswa untuk merenungkan peran manusia dalam mengelola keberlanjutan dan keberagaman hayati. Ini memberikan kita pemahaman bahwa kekuatan bioteknologi seharusnya dijalankan dengan tanggung jawab dan rasa hormat terhadap alam. Melalui perjalanan eksplorasi sastra soneta Petrarkan, saya menyadari bahwa
Metode sastra soneta Petrarkan ini mampu membuka diskusi yang mendalam dan menyeluruh tentang bioteknologi. Sastra soneta Petrarkan ini memberikan kita ruang untuk memahami bukan hanya aspek ilmiah, tetapi juga implikasi etis, dampak emosional, dan tanggung jawab sosial yang terkait dengan pengembangan teknologi ini. Dengan merenung melalui lensa sastra soneta Petrarkan, kita dapat menguatkan pemahaman kita tentang kompleksitas dan tantangan di balik kemajuan bioteknologi.